Para pejuang gangguan asam lambung mayoritas sudah pada tahu bahwa dirinya nggak boleh terlalu cemas, bahwa dirinya nggak boleh terlalu takut, nggak boleh terlalu stres, nggak boleh terlalu pikirannya mengarah yang negatif. Mayoritas para pejuang asam lambung sudah pada tahu itu, karena memang nasihat yang seperti itu sangat banyak sekali, sangat banjir sekali dengan nasihat itu. Para ahli pun nasihatnya juga seperti itu, dan itu benar. Cuman masalahnya adalah tidak semua pejuang gangguan asam lambung tahu gimana caranya agar supaya tidak terlalu stres, agar supaya pikirannya tidak terlalu ke arah yang negatif-negatif terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Bukan sesuatu yang paling benar, bukan. Sebenarnya saya sudah pernah membahas tentang gimana caranya untuk mengatasi pikiran negatif. Entah kemarin tepatnya kapan saya nggak tahu, tapi seingat saya sudah pernah membahasnya tentang itu. Cuman kali ini saya akan membahasnya sekali lagi. Mungkin bagi teman-teman pejuang asam lambung yang belum menemukan video yang kemarin, atau mungkin teman-teman yang masih baru menemukan channel ini, teman-teman bisa menyimak gimana caranya untuk mengatasi pikiran negatif, atau gimana caranya agar bisa mendiamkan pikiran kita yang cenderungnya pikiran kita sangat nggak bisa diam, dan cenderungnya mengarah yang negatif. Kalau cenderungnya mengarah ke yang positif itu keren, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah pikiran kita arahnya ke yang negatif. Gini, langsung saja cara untuk mengatasi pikiran agar pikiran kita bisa diam, nggak ke arah yang negatif lagi, yaitu adalah yang pertama, kita bergerak. Dengan cara kita gerak maka pikiran kita akan diam. Kalau kita diam, pikiran kita akan gerak. Sangat akan gerak sekali kalau kita diam. Tapi kalau kita gerak, kita fokus dengan gerakan kita, maka pikiran kita akan diam. Yang dimaksud gerak nggak selalu gerak yang berat, nggak selalu aktivitas yang berat-berat, pontang-panting ke sana kemari, nggak seperti itu. Kita gerak santai, sesantai apapun nggak masalah, yang penting kita gerak, yang penting kita fokus dengan gerakan yang kita lakukan itu, maka pikiran kita akan diam. Cara yang berikutnya yaitu adalah, ini lumayan yang menjadi masalah sebagian para pejuang gangguan asam lambung, yaitu adalah ketika naik motor pikiran masih saja nggak bisa diam, tentu saja cenderung ke yang negatif ketika naik motor. Padahal pengalaman pribadi saya, ketika naik motor itu umumnya kita sudah bisa mendiamkan pikiran kita. Karena ketika kita naik motor, kita fokus naik motor, kita nikmati naik motor itu, maka pikiran kita harusnya sudah bisa diam. Tapi pada faktanya nggak semua pejuang gangguan asam lambung seperti itu. Sebagian pejuang asam lambung ketika naik motor masih saja pikirannya sangat aktif ke arah yang negatif. Loh, kadang juga saya masih kalah, kadang juga walaupun naik motor masih juga pikiran negatif saya masih aktif. Itu juga pernah, tapi umumnya seringnya adalah saya sudah bisa mendiamkan pikiran negatif saya ketika naik motor. Yang seperti itu ada dan saya menemukannya. Jadi walaupun kita sudah naik motor, kita sudah beraktivitas naik motor, tapi pada faktanya pikiran kita masih saja nggak bisa diam, masih aktif ke yang negatif. Dan setelah itu tentunya kita akan menjadi nggak nyaman, pada akhirnya kita mengalami sensasi yang nggak nyaman. Jadi ketika kondisi kita seperti itu, ketika kita sudah naik motor tapi pikiran kita nggak bisa diam, solusi atau versi dari saya yaitu adalah kita bisa naik motor sambil beristighfar, atau sambil bersolawat, atau sambil membaca wirid-wirid yang teman-teman sukai. Insya Allah dengan begitu pikiran kita akan diam, karena kita fokus naik motor, udah gitu kita menikmati naik motornya, udah gitu kita sambil beristighfar, sambil bersolawat, ataupun membaca wirid-wirid yang teman-teman sukai. Maka dengan begitu insya Allah yang namanya pikiran kita akan terpaksa diam, karena fokus kita sudah terbagi. Dia nggak kebagian fokus lagi, pikiran kita nggak kebagian fokus sehingga dia nggak bisa aktif. Salah satu solusi dari saya adalah seperti itu. Ketika teman-teman naik motor dan masih berpikir yang negatif, teman-teman bisa mencoba cara itu. Dan cara yang berikutnya adalah, mungkin bagi teman-teman yang lelah, ataupun yang capek, ataupun yang masih lemes, nggak bisa bergerak, nggak bisa beraktivitas,
nggak bisa ngapa-ngapain, masih sangat lemes, teman-teman tetap ada solusinya, teman-teman tetap ada caranya untuk mendiamkan pikiran kita. Ketika teman-teman bisanya atau mampunya hanya duduk saja, berdiam saja, teman-teman tetap bisa mendiamkan pikiran kita dengan cara kita membaca Al-Quran. Versi saya adalah seperti itu. Kita bisa mendiamkan pikiran kita yang sangat aktif ke yang negatif dengan cara kita membaca Al-Quran. Tentu saja kita membaca Al-Quran, kita fokus kepada bacaannya, dan juga nggak sekali ataupun nggak juga satu ayat dua ayat kita baca kita langsung diam, pikiran kita langsung diam, nggak juga kita langsung tenang, nggak juga. Kita butuh terus membacanya, kita butuh latihan, kita butuh fokus kepada bacaannya. Maka lama-lama itu kita ulang, maka pikiran kita akan diam juga. Dia nggak kebagian fokus juga, maka dia akan diam, dia nggak akan mengarah ke yang negatif. Dia terpaksa diam karena fokus kita membaca Al-Quran. Tentu saja nggak membaca Al-Quran saja, tapi juga bisa kita beristighfar, bersolawat juga bisa, membaca wirid yang teman-teman sukai juga bisa. Insya Allah dengan seperti itu, ketika kita fokus kepada bacaan itu, insya Allah pikiran kita akan terpaksa diam, nggak mengarah ke yang negatif. Jadi bagi teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang masih bingung ataupun masih kesulitan mengatasi pikiran negatif ataupun kesulitan untuk mendiamkan pikiran negatifnya, pas teman-teman lagi nyantai, pas teman-teman lagi nongkrong sendirian apalagi, ataupun yang sudah mencoba gerak tapi masih kesulitan untuk mendiamkan pikirannya, atau juga yang sudah mencoba naik motor tapi masih kesulitan untuk mendiamkan pikirannya, teman-teman bisa mencoba cara yang saya ceritakan itu tadi. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.